Hari pertama, gempa kecil namun kuat menggoncang kota Napoli, Italia. Saluran berita melaporkan kejadian tersebut. Para ahli percaya bahwa Gunung Vesuvius, gunung berapi kerucut di Teluk Napoli, akan segera meletus. Tapi kapan? Gunung ini pernah meletus berkali-kali dulu. Bahkan bentuknya menjadi seperti itu akibat letusan. Itu terbentuk dari beberapa lapisan lava, batu apung, dan abu yang mengeras. Vesuvius terakhir meletus pada tahun 1944. Namun, letusan besar terjadi di sana hampir 2000 tahun lalu. Kejadian itu mengubur kota Romawi, Pompei, dan Herculaneum, serta menghancurkan daerah sekitarnya. Sekarang, 3 juta orang tinggal kurang dari 30 meter dari gunung berapi itu, dan 600.000 orang tinggal di zona berbahaya. Letusan besar terjadi setiap beberapa ribu tahun, biasanya setelah periode tenang yang lama. Masalahnya, Vesuvius sudah lama terlambat untuk letusan berikutnya. Namun kali ini, gunung berapi tersebut diawasi oleh Observatorium Vesuvius. Ada stasiun seismik, susunan GPS khusus, dan radar berbasis satelit untuk membantu mengukur pergerakan tanah. Di sana juga ada peralatan khusus untuk menguji zat kimia yang ditemukan di dalam gas dari gunung berapi. Semua ini membantu para ahli menentukan apakah gunung itu akan meletus. Tetapi apakah akan benar-benar terjadi? Saat ini, magma berada 10 km lebih dari permukaan. Semuanya tampak aman kemarin, tapi sekarang keadaan akan menjadi lebih buruk. Hari ketiga, terjadi guncangan lain berukuran 3 skala Richter. Semua peralatan yang dipasang di dekat gunung berapi sekarang mati. Magma terdorong ke atas. Memang belum muncul di permukaan, tapi Vesuvius sudah pasti mengeluarkan tanda erupsi. 2 gempa susulan terjadi di sore hari. Rasanya tidak seperti gempa bumi biasa, dan ahli geologi dapat melihat perbedaannya pada seismograf mereka. Gempa vulkanis tercatat sekitar 4 hingga 5 skala Richter lebih kecil. Sekarang para ahli yakin hanya dalam hitungan hari atau minggu gunung itu akan meletus. Beberapa gunung berapi bisa mengeluarkan tanda akan erupsi selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun sebelum meletus, tapi tidak dengan Vesuvius. Hari keempat, tanah mulai retak, seolah-olah ada makhluk raksasa terperangkap di kerak bumi dan berusaha mati-matian untuk keluar mencari udara. Uap keluar dari celah-celah kecil di tanah. Daerah tertentu lebih panas dari yang lain. Jika kamu pergi ke sana, rasanya seperti masuk ke oven dan akan sulit bernapas. Beberapa domba terlalu dekat dengan gunung dan pingsan. Ketika petani menemukannya, dia juga hampir pingsan. Bukan karena panas, tapi karena gas. Karbon dioksida dan hidrogen sulfida dilepaskan ke udara. Seluruh area di sekitar gunung berapi berbau seperti telur busuk, dan banyak hewan hutan sekarang menjauh. Pepohonan di dekatnya telah menyerap gas-gas ini dari tanah selama berhari-hari dan mulai berubah warna menjadi coklat. Tingkat karbon dioksida di area tersebut meroket dan semua detektor berbunyi terus-menerus. Hari ke-6, gempa semakin sering terjadi. Para ahli di Observatorium Vesuvius yang memantau gunung itu mengatakan bahwa gempa tersebut berasal dari magma yang terdorong ke atas. Beberapa jam kemudian, peringatan darurat nasional dikeluarkan. Ribuan penduduk setempat memiliki waktu sekitar 15 hari sebelum gunung itu meletus, dan mereka harus mengungsi dari rumah mereka. 600.000 orang yang berada di zona bahaya mulai berkemas dan pergi dengan mobil serta truk. Ada kekacauan di mana-mana, tapi dalam kekacauan itu, beberapa orang masih berdiri diam. Mereka melihat sekeliling, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa orang mengambil foto rumah mereka, yang lainnya membagikan kebingungan ini di media sosial. Tapi para lansia hanya berdiri di luar, melihat rumah mereka untuk kali terakhir. Mereka berharap ini semua hanya alarm palsu. Itu pernah terjadi, tapi siapa yang tahu? Hari ke-7, itu malam yang panjang. Banyak penduduk setempat telah pergi. Beberapa orang baik dari kota lain pergi ke daerah itu untuk membantu evakuasi penduduk agar lebih cepat. Terjadi kemacetan parah, tapi semua orang sudah menduganya. Inilah sebabnya evakuasi dimulai lebih awal.
feri, kereta api, dan bus telah membatalkan layanan untuk membantu para pengungsi. Mereka semua bekerja dengan jadwal ketat untuk memastikan semua orang keluar dengan selamat tanpa penundaan. Beberapa orang menolak beranjak, tapi tetangga mereka akhirnya meyakinkan mereka untuk pergi. Butuh 7 hari untuk mengevakuasi semua orang, dan orang-orang ini akan menyebar ke daerah lain di negara itu, tidak hanya ke daerah aman di dekat sana. Hari ke-10. Lebih dari separuh penduduk sekarang telah meninggalkan zona merah. Setelah semua kekacauan, sekarang timbul keheningan, dan itu terganggu oleh suara guncangan yang menakutkan. Hewan juga dievakuasi. Banyak orang sekarang mencoba menyelamatkan sebanyak mungkin hewan dari hutan. Hari ke-16. 25 kota yang dalam bahaya sekarang telah dievakuasi. Zona merah kosong, tapi gempa semakin kuat. Seolah-olah gunung berapi itu adalah panci presto yang siap meledak. Asap putih mengepul dari lubang besar di puncak gunung dan celah di sampingnya. Batuan cair bergerak menuju permukaan, dan gas bertekanan membentuk gelembung, seperti yang kamu lihat saat merebus makanan. Tiba-tiba ada ledakan keras, lalu letusan, cukup keras untuk didengar ribuan kilometer jauhnya, dan gelombang kejutnya terasa di seluruh Italia. Batuan vulkanis terlempar ke udara. Awan jamur hitam tebal terbentuk dan mengembang ke langit. Burung-burung meninggalkan sarang dan terbang dalam kawanan besar. Lava merah panas sekarang dimuntahkan oleh gunung berapi seperti air mancur. Saat mengalir, ia melenyapkan semua yang dilewatinya. Lalu terjadi tanah longsor vulkanis. Bagian dari gunung berapi berbentuk kerucut jatuh, dan jutaan ton tanah serta batu terlepas dari sisi gunung berapi dan runtuh. Lava menyebar di lereng dan perlahan meluncur ke hutan juga lahan pertanian. Abu, batu apung, dan jenis batu lainnya telah menjulang tinggi ke langit sehingga orang dapat melihatnya dari Roma. Lalu menara puing itu mulai jatuh kembali ke bumi. Yang pertama adalah abu, kemudian bongkahan batu. Abu di atmosfer begitu pekat sehingga sulit bernapas. Lava perlahan menyebar ke seluruh area dan menumbangkan semua pohon. Semua kota di dekatnya diselimuti kegelapan dan asap. Bangunan runtuh dan sekelilingnya ada campuran gas beracun serta batu yang bergerak lebih cepat daripada mobil. Bebatuan dan lebih banyak abu vulkanis berjatuhan berkilometer jauhnya dari gunung berapi, mengenai mobil dan menghancurkan atap. Langit sungguh hitam karena lava terus tumpah. Perlahan, semua kota di dekatnya terendam batuan cair. Beberapa lava bahkan sampai ke laut. Uap putih raksasa menutupi pantai tempat ia jatuh, dan magma menjadi hitam. Kini api biru neon yang aneh muncul di lereng Vesuvius. Ini disebabkan oleh gas belerang yang terbakar. Gas ini keluar pada tekanan tinggi dari retakan di permukaan gunung berapi. Saat bersentuhan dengan udara, gas ini menyala. Api biru ini bisa mencapai ketinggian 5 meter. Sekarang semua penerbangan terdekat dibatalkan dan banyak pesawat harus berganti jalur untuk mencapai tujuan. Sejak peringatan nasional, tidak ada pesawat yang diizinkan terbang di atas gunung berapi ini. Awan abu vulkanis dapat merusak mesin jet dan komponen pesawat lainnya. Persediaan air kini terkontaminasi oleh aliran abu vulkanis dan baunya sangat tidak sedap. Hanya dalam waktu singkat, semua magma telah membuat seluruh kota lenyap. Hanya atap gedung tinggi yang terlihat. Setelah erupsi besar dan dahsyat, ada beberapa letusan lebih kecil dan lebih tenang. Pada tahap ini, tidak ada yang tahu apakah gunung tersebut sudah berhenti meletus, dan sama sekali tidak ada yang boleh mendekati daerah tersebut. 10 tahun kemudian, sebagian besar zona merah kini tersembunyi di bawah lava yang mengeras, tapi masih hangat, termasuk situs kuno Pompei. Beberapa orang mulai melupakan apa yang terjadi. Yang lain telah memulai hidup baru di tempat berbeda, dan beberapa bahkan tidak ingin memikirkan apa yang terjadi dengan rumah lama mereka. Namun, beberapa dari mereka menghitung hari sampai mereka dapat kembali. 100 tahun kemudian, kamu berjalan di tempat yang tampak seperti gurun abu vulkanis. Kamu tiba-tiba menyadari dirimu berdiri di atas kota kakek buyutmu. Kini, semuanya terkubur di bawah karpet tebal lava yang sudah mengeras. Tapi di balik itu semua, hampir segalanya masih utuh, benar-benar membeku dalam waktu.